Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang Review. By the way, untuk rekomendasi film setelah video ini ya, sudah 2 kali upload gua gak membahas film horor atau misteri. Nah, kali ini gua akan membahas sebuah film yang cukup membuat kita bingung. Di film ini, si tokoh utama bisa mati berkali-kali dan mempunyai penyakit aneh di mana di dalam beberapa jam ia tidak akan sadar dengan apa yang ia telah lakukan. Film ini berjudul Every Time I Die. Film ini rilis di tahun 2019, meskipun ini tidak cocok bagi para penonton yang nggak mau ribet, tapi film ini adalah tantangan bagi penonton yang suka dengan film yang banyak mikir. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka, tinggal subscribe aja. Film ini diawali dengan terbangunnya seorang lelaki bernama Sam di tempat tidur bersama seorang wanita bernama Mia. Dengan pengambilan gambar first person mengingatkan gua dengan scene Jill Valentine di Resident Evil 3 Remake. Tiba-tiba ketika ia masuk ke kamar mandi, ia merasa pusing dan hilang kesadaran. Entah kenapa ia bisa seperti itu. Lantas tiba-tiba ia terbangun di dalam mobil. Lalu tiba-tiba ia melihat Mia bersama seorang lelaki yang bisa kita lihat dia adalah seorang marinir. Dengan gelisah ia berusaha menahan emosinya. Lalu ketika ia keluar dari mobil, ia pun mengalami hal yang sama. Tiba-tiba ia pusing dan kembali tidak sadarkan diri. Sekilas kita melihat kilasan-kilasan ingatan dari Sam. Terlihat sebuah kamera dan tiba-tiba ia terbangun di tempat kerjanya. Dan ia melihat sebuah foto jadul, satu bocah laki-laki dan satu bocah perempuan. Sepertinya itu adalah dirinya dan juga adiknya. Di sini penonton mulai bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi terhadap Sam. Lantas ia dibangunkan Jay untuk pergi ke TKP. Ternyata Sam adalah seorang kru lifesaver. Ia bekerja sebagai regu tanggap ketika ada sesuatu terjadi di masyarakat. Dan ketika itu ada kejadian seorang yang overdosis. Dan Sam beserta regunya langsung ke TKP. Di sana Sam bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Meskipun Jay telah mengatakan orang itu sudah meninggal, namun Sam tetap terus mencobanya. Di sini kita sedikit mengerti, Sam memiliki kenangan buruk terkait orang yang dulu tidak bisa ia selamatkan. Jadi kini ia selalu bersungguh-sungguh dalam menolong orang lain. Singkat cerita, Jay teman kerja Sam berulang tahun dan ia mengajak keluarganya untuk berlibur di sebuah villa di pelosok. Ternyata Jay adalah kakak ipar dari Mia. Intinya istri Jay beradik kakak dengan mantan kekasih Sam. Dan sialnya Mia mengajak suami marinirnya itu. Ada sedikit kecanggungan di sini. Ternyata Sam adalah selingkuhan Mia ketika suaminya pergi berperang. Dan ketika suaminya pulang, istrinya kembali pada suaminya dan meninggalkan Sam yang sudah cinta mati. Ketika Sam sudah pulang, kegelisahannya membuat dirinya semakin tidak karuan. Dan ia sering dibisiki suara-suara gaib seperti seorang perempuan. Dan di saat bersamaan, ia ditelepon Mia menyuruh Sam untuk tidak ikut di acara ulang tahun Jay. Dan ia pun kembali tidak sadarkan diri. Dan ketika ia sadar, ia menemukan sebuah kotak kaleng berisikan foto jadul yang aneh. Ia seperti teringat kenangan-kenangannya dulu yang mungkin mengerikan, karena ia langsung gelisah dan berusaha membuang kotak itu. Kemudian Sam pergi ke acara ulang tahun Jay. Dan ketika ia sampai, ia dikejutkan ternyata kotak kaleng itu berada di mobilnya. Padahal ia sudah membuangnya tadi. Keanehan ini membuat Sam semakin tidak mengerti. Kedatangan Sam mengejutkan Mia. Ia sudah bilang jangan datang. Dan Sam pun sudah mengiyakannya. Tetapi ternyata Sam tetap datang. Dan ketika ditanya, ia tidak ingat pernah mengatakan itu. Sepertinya Sam memiliki semacam penyakit amnesia kambuhan. Singkat cerita, mereka bersenang-senang di sana. Dan di kesempatan itu, Sam mencoba berbicara dengan Mia dan ingin mengatakan kejujuran hatinya. Ini sih dua-duanya salah, ceweknya terutama, dan punya suami masih aja cari cadangan. Lalu Mia mengatakan hal-hal buruk pada Sam. Ia bilang pergilah, jangan mendekatinya lagi. Lalu seperti biasa, Sam merasa pusing dan kembali pingsan. Ia seperti mengingat adiknya yang berada di foto. Ia terbangun di tengah hutan dan ia dicari oleh Jay. Kemudian ia dibawa pulang oleh Jay dan diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan. Ia diperlihatkan rekaman bahwasanya sebelum ia menghilang, ia berbicara ngelantur. Dan ketika ditanya terkait kotak kaleng itu, ia berbicara, itu adikku. Dia sudah meninggal karena ia telah membunuhnya.
Namun Sam seperti tidak mengingat ia pernah berbicara seperti itu, meskipun ia sedang melihat cuplikan video yang diperlihatkan kepadanya. Sam bilang ia mempunyai penyakit kambuhan. Ia tidak akan mengingat sesuatu setelah ia merasa pusing, dan bisa saja ia terbangun di tempat-tempat aneh, seperti di scene awal. Ia pingsan dan terbangun di tempat yang berbeda-beda. Itu sebenarnya ia sedang berjalan, tapi itu bukan dia. Ia seperti kerasukan. Kemudian ia dihampiri oleh Mia. Ia berbicara tentang masalah pribadinya di sana. Dan Sam yang sembrono mencium Mia. Mia yang takut ketahuan, ia mendorong Sam. Dan Jay juga suaminya pun tiba-tiba datang. Di keesokan harinya, Sam mengintip Mia yang tertidur, berharap ia tidur sendiri. Namun ternyata ada suaminya, dan Sam pun tidak sadarkan diri lagi. Lalu tiba-tiba, ia tersadar sedang mengendarai mobil. Nyaris saja ia celaka. Kemudian ia dikejar oleh Tyler, suami dari Mia. Ia mencegat Sam, dan ternyata Tyler menyadari bahwasanya Sam ada main sama istrinya ketika ia bertugas. Sam pun dihajar habis-habisan sampai ia mati di pinggir danau. Di sini kita melihat arwah Sam yang keluar dari tubuhnya. Kemudian di kematiannya ia melihat flashback masa lalunya bersama adiknya. Ternyata adiknya jatuh dan tenggelam di danau setelah berebut kamera dengan Sam. Itu sebabnya kita melihat foto-foto kamera di kilasan-kilasan ingatan Sam. Kemudian tiba-tiba ia terbangun, namun terbangun bersama istri dari Jay. Ia kaget, ternyata Sam tiba-tiba berpindah raga masuk ke tubuh Jay. Keadaan semakin kacau, kenapa Sam bisa pindah ke tubuh sahabatnya Jay. Sam yang berada di tubuh Jay ingin membongkar apa yang telah Tyler lakukan terhadap Sam. Namun semua kebingungan. Jay mengatakan hal yang Sam katakan, membicarakan apa yang Tyler lakukan terhadap Sam. Meskipun Tyler tahu Jay tidak akan mungkin mengetahuinya, karena Jay sedang bersama istrinya. Tyler yang panik dan bingung mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia berusaha berbicara dengan Jay, dan tetap saja Jay sudah seperti Sam, dan tiba-tiba Tyler menembak kakak iparnya sendiri. Dan arwah Sam pun kembali terbang. Di kematian Sam ini ia melihat hal-hal yang aneh. Juga tangannya yang bisa bolong jika ditekan menandakan ia berada di dunia yang lain. Kilasan trauma masa kecilnya semakin terlihat jelas. Lalu ia kembali masuk ke lubang hitam. Kali ini ia masuk ke tubuh Poppy, kakak dari Mia. Kali ini ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Mia dari Tyler, di mana Tyler adalah sosok yang mudah melakukan hal-hal keji ketika sedang emosi. Poppy yang sudah dirasuki Sam memperingatkan Mia untuk pergi dari tempat ini, dan Poppy mengambil senjata yang ada pada tangan Jay. Ternyata saking sakitnya itu pembunuh sampai menyimpan pistol itu di tangan Jay, berharap itu adalah kejadian bunuh diri. Mia yang percaya pada kakaknya lantas pergi kabur, dan Tyler yang menyadari hal itu mengejar Poppy. Dan Poppy berbicara, "Kau akan membunuhku lagi?" Seketika Tyler sadar bahwa itu adalah Sam yang berada di tubuh Poppy. Ia pun menembak Poppy. Untung saja ia masih selamat dan kabur bersama Mia. Dan ia menjelaskan segalanya di mobil terkait apa yang terjadi. Dan Poppy memperlihatkan TKP pembunuhan Sam di danau itu. Mia pun sadar bahwa Poppy adalah Sam. Tyler pun datang mengejar mereka. Mia disuruh kabur dan Poppy bersembunyi di bak mobil milik Tyler. Ternyata mayat Sam ada di bak mobil itu. Dan Tyler yang sedang berusaha mengejar Mia tiba-tiba ditusuk menggunakan pacul batu. Dan mobil mereka pun terjun ke air dan tenggelam. Poppy yang mati tenggelam, kemudian arwah Sam yang kembali keluar dari tubuh Poppy kini membuka semua potongan-potongan kenangan Sam di masa lalu. Kini ia mengingatnya, ternyata dulu Sam mempunyai seorang adik dan ia sangat menyayanginya. Dan ia membuat sebuah janji di mana ia menuliskan ia sebagai kakaknya tidak akan membuat adiknya kesepian dan akan selalu menjaganya. Namun fakta tidak sesuai, adiknya malah mati terjatuh gara-gara Sam, dan itu membuat Sam gila. Ia sering berpura-pura menjadi adiknya dan sering memakai baju adiknya. Dan ternyata penyakit amnesianya itu bukan hanya amnesia biasa. Di momen itu, pikirannya tiba-tiba berubah menjadi Sarah, adik dari Sam. Dan ini menjelaskan setiap ia akan pingsan, ia selalu mendengar suara gadis kecil yang ternyata itu adalah Sarah. Dan di dalam rasa bersalahnya, ia terus memikul beban yang menghancurkan mental dan psikologisnya.
Apalagi jika ia merasakan sakit hati, maka penyakitnya itu semakin menjadi-jadi. Dan tiba-tiba ia masuk ke tubuh Tyler, menyelamatkan Poppy, dan kemudian ia melihat cahaya, dan Sam pun mati dengan tenang. Mungkin di film ini, si pembuat film ingin menjelaskan kepada penonton bahwasanya orang meninggal penasaran tidak akan pernah bisa tenang dan tidak akan rela sampai penasarannya hilang. Itulah mengapa ia terus hidup di tubuh orang lain sampai ia menerima keadaan dengan ingatan yang kembali terlihat jelas.